Assalamualaikum saudara muslim semua. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Topik yang akan saya bahas kali ini yaitu antara pengajaran Paulus versus pengajaran Yesus atau Isa. Benarkah semua sejalan? Oke, baiklah kita saksikan ulasannya berikut ini. Cekidot. Kebohongan Paulus bahwa dia pernah bertemu dengan Yesus, dan pengakuan Paulus bahwa dia seorang rasul, kita bisa lihat dalam surat-surat Paulus yang disebarkan Paulus, dan mengaku bahwa ia adalah rasul yang oleh kehendak Bapa, Allah, dia dipilih. Berikut adalah ayat-ayatnya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan memberitakan Injil Allah, Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, 1 Korintus ayat 1. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Ahaya, 2 Korintus ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, Efesus ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Ayah, Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Galatia ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, Kolose ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, 1 Timotius ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, 2 Timotius ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, Titus ayat 1. Bisakah pernyataan Paulus itu dibuktikan, sesuai dengan apa yang telah dikatakan Paulus sendiri? Ingatlah istilah, Rasul dalam kredo Kristen adalah sahabat yang diutus Yesus dalam mendukung misinya. Pertanyaannya, apakah Paulus itu sahabat Yesus? Jawabannya adalah, bukan. Paulus bukanlah sahabat Yesus, bahkan Yesus tidak pernah mengenal Paulus apalagi bertemu. Dan Paulus mengatakan sendiri, bahwa dia rasul yang dipilih Allah. Padahal selama hidup Yesus, tak pernah sedikit pun menubuatkan Paulus, bahkan bertemu pun belum pernah, dan Allah pun tak pernah menubuatnya. Itu semua hanya dusta si Paulus untuk menyesatkan jalan Tuhan yang sesungguhnya. Karena selama hidup Yesus, murid sekaligus sahabat dekat Yesus hanya 12 orang saja, seperti dalam Injil itu sendiri, sebagaimana isi ayat Injil berikut ini. Matius 10 ayat 2. Inilah nama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedes dan Yohanes saudaranya. Matius 10 ayat 3. Filipus dan Bartolomes, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tades. Matius 10 ayat 4. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sahabat Yesus hanya 12 orang seperti ayat di atas dan tidak ada nama Paulus di sana. Itulah kedustaan kedua Paulus. Oke. Sekarang kita juga bisa buktikan antara pengajaran Paulus si tukang dusta dengan pengajaran Yesus. Apakah sinkron, sesuai dan sejalan dengan pengajaran Yesus? Atau malah sebaliknya, saling bertentangan? Simak baik-baik ayat-ayat buatan Paulus dan ayat-ayat ucapan Yesus. Dan kedustaan Paulus lainnya bisa kita simak sebagai berikut. Kitab Injil yang kita kenal saat ini memiliki dua bagian, yakni bagian Perjanjian Lama yang berisi ajaran dari 5 kitab Taurat, Kitab Kejadian, Kitab Keluaran, Kitab Imamat, Kitab Bilangan, Kitab Ulangan, merupakan kitab suci umat Yahudi, dan Perjanjian Baru berisi surat-surat Paulus yang berjumlah 14 kitab merupakan karangan sesat yang menyimpang dari ajaran sebenarnya. Paulus sama sekali tidak pernah menjadi pengikut Yesus, pernyataannya yang mengklaim pernah bertemu Yesus adalah bohong. Hal itu bisa saja dilakukan untuk strategi menghancurkan pengikut Yesus dari dalam. Yesus tidak pernah menyebut, menunjuk, mengenal, mengangkat, dan melihat manusia yang bernama Paulus dari Tarsus. Bahkan ciri-cirinya pun tidak pernah disebutkan oleh Yesus.
Inilah beberapa ajaran Paulus versus ajaran Yesus yang sangat bertolak belakang, dan cukup mewakili atas semua kebohongannya si Paulus penyesat. Kebohongan pertama Paulus. Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Menurut ayat karangan Paulus di atas, Yesus adalah Tuhan, padahal Yesus sama sekali bukan dan tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam Injil-Injil kanonik yang justru menunjukkan bahwa Ia hanyalah seorang utusan Allah kepada Bani Israel. Dan kita simak ayat-ayat ucapan dan pengajaran Yesus berikut. Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ingat Yesus sendiri yang mengatakan, kalau Tuhan itu Allah, bukan dirinya. Oke, kita lanjut lagi ayat berikutnya. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lanjut lagi ayat berikutnya. Markus 12 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ingatlah saudaraku umat Kristiani. Itu ucapan Yesus sendiri, bukan ucapan saya. Dan itu bukan fitnah tapi fakta berdasarkan ucapan Yesus sendiri. Bahwa kita diperintahkan Yesus, untuk kasihinilah Tuhan Allahmu. Jadi nama Tuhan yang disembah Yesus itu adalah Allah atau Bapa di sorga. Bukannya Yesus yang kau tuhankan. Oke, kita lanjut ayat berikutnya lagi. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ingat Yesus itu diutus Tuhan atau Allah. Dan Yesus itu bukan Tuhan atau Allah, tapi Yesus hanyalah nabi, atau utusan, sebagai penyampai firman, sama seperti Musa dan Nabi Muhammad. Kebohongan Paulus yang kedua, sunat tidak penting menurut Paulus. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Menurut ajaran Paulus di atas, sunat itu tidak penting dan tidak punya arti, yang penting adalah iman dan mentaati hukum-hukum Allah. Dari sini seharusnya perlu dikritisi lebih dalam mengenai hukum Allah seperti apa yang dimaksud oleh Paulus. Itu semua ucapan Paulus penyesat, dan sekarang kita bisa lihat firman Tuhan dalam Injil Kejadian 17, ayat 11-14. Haruslah dikerat kulit hatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ingat saudaraku Kristiani, Tuhan atau Allah sendiri yang menjadikan sunat itu perjanjian kekal antara manusia dan Tuhan. Kamu percaya Tuhan Allah apa Paulus? Kamu mau ikut firman Tuhan atau ucapan dusta si Paulus? Tanya hatimu sendiri. Jika menurut kitab Kejadian di atas, sunat adalah salah satu hukum Allah yang paling penting bagi umat Israel, dan wajib dilaksanakan oleh seluruh orang laki-laki. Jika menolak, maka orang itu harus dibunuh. Bahkan Yesus pun disunat berdasarkan ayat di bawah ini. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Kebohongan ketiga, salib menebus dosa. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Menurut ajaran Paulus di atas, bahwa Yesus disalib adalah untuk menebus dosa-dosa manusia yang telah dikutuk hukum Taurat. Padahal hukum Taurat sendiri hukum yang dibuat Tuhan yang difirmankan kepada Musa atau Moses untuk dijalankan kepada Bani Israel yang kemudian diteruskan lagi kepada Nabi dari Nazaret yaitu Yesus, karena Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat tapi justru mengenapinya. Jadi ajaran Paulus itu sungguh sangat sesat dan tidak berdasar, dan bertentangan dengan ajaran Taurat dan Yesus berikut ini. Yehezkiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Menurut Yehezkiel di atas, setiap orang akan menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Bahkan menurut Yesus dalam ayat Markus dan Matius di bawah ini, anak-anak adalah suci tanpa dosa yang memiliki kerajaan surga. Ajaran Paulus sangat kontradiktif dengan sebenarnya, dan seharusnya umat Kristen perlu serius berpikir dalam menimbang ajaran kitab yang pelin-pelan. Simak baik-baik ucapan Yesus sendiri. Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Matius pukul 19:14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Ingat anak-anak itu masih suci tidak berdosa, itu ucapan Yesus sendiri. Sekarang bagaimana mungkin, Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa, sedangkan anak kecil saja belum mempunyai dosa. Kebohongan keempat, segala sesuatu halal, kata Paulus. 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Pernyataan Paulus di atas menjadi dasar pola hidup bebas tanpa aturan dan pedoman hidup, juga mendasari perilaku gaya hidup menyimpang yang menjadi biasa bagi budaya barat, seperti zina, minum minuman keras hingga mabuk, dan perilaku menyimpang lainnya. Padahal dengan jelas Tuhan mengharamkan zina dan minuman anggur dan minuman keras, dan masih banyak lagi berbagai hal yang dalam ajaran aslinya dilarang tapi justru tetap dilakukan oleh umat Kristen. Sebagai sesama umat beragama yang mempercayai sosok Yesus, hanya saja memiliki berbeda cara memuliakannya dan mengamalkan ajarannya, umat Islam selalu mengajak untuk berpikir dan mencari kebenaran dari setiap keanehan dan kontradiktif yang selalu hadir dalam ajaran agama Kristen. Jangan sampai kita memuliakan Yesus, dengan cara mengaku sebagai pengikutnya tapi ajarannya yang diterima justru bertolak belakang dengan ajaran Yesus yang sebenarnya. Oke, saudara muslim semua. Itulah video yang bisa saya bagikan buat kalian semua, semoga bermanfaat, sekaligus menjadi pondasi buat kita semua dari kesesatan dan upaya pemurtadan tetangga sebelah. Terima kasih semua. Assalamualaikum